saat ini, sekalipun hari ini masih ibadah online, tapi biarlah kita percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita akan memuji namanya, katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Mari dengan iman katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Membangkitkan umat pilihannya. Kasih tahu kanan kiri kita bahwa hari ini Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. mari sama-sama hancurkan belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya datang. Mari lebih lagi, angkat kedua tangan kita, katakan Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yes, masih ada sukacita, amin. Kita akan lebih lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah, memuji namanya lebih lagi. Firman-Nya berkata dalam 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa,
dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihinya dimanapun kita berada saat ini. Mari buka hati kita. Mari buka lebih lagi hati kita. Ajak keluarga kita, ajak saudara kita, ajak anak-anak kita, ajak suami, istri kita. Semuanya datang di hadapan Tuhan. Datang sujud menyembah namanya, Yesus Kristus Tuhan namanya. Saya beri waktu untuk setiap kita bersatu di sejenak. Kita minta ampun, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Minta pengampunan, minta perkenanan, agar ibadah kita menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang dengan penuh sukacita karena kami tahu Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Saat ini kami memberikan waktu kami di hadapan Tuhan sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Saat ini kami memuji, saat ini kami mau menyembah, saat ini kami mau meninggikan Raja di atas segala Raja, Yesus Tuhan namanya. Sucikan, kuduskan, layakkan, perkenankan kami Bapa. Ampuni setiap kami. Kami tanggalkan segala beban permasalahan kami. Karena kami percaya dan kami tahu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tapi Tuhan turut bekerja dan campur tangan. Sekalipun akhir-akhir ini kami merasakan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi satu hal yang kami tahu dan percaya, bahwa Allah kami, bahwa Yesus kami ada di samping kami, ada di hati kami, ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang sungguh-sungguh. Kami mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mulai naikkan setiap pujian kita, mulai naikkan setiap ucapan syukur kita sembah. Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya Bapa. Di dalam nama Yesus, biar kemuliaan-Mu saja yang nampak, dan biarlah jadi kehendak-Mu jangan jadi kehendak kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari sembah Dia. Sebab kasih yang terindah, sebab hati yang mulia itu hanya ada padamu Bapa. Yes. Amin. Jesus. Mari dengan penuh segenap hati kita boleh angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, Jesus. Kasih yang terindah, Amin. Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. mari angkat kedua tangan kita katakan, karya terbesar, yes, dalam hidupku, pengorbanan-Mu pengorbanan-Mu yang selamatkan kami, yang selamatkan, sebab Engkaulah harta kami Engkaulah harta yang tak pernah ternilai, yang tak ternilai, yang kami miliki. yang ku miliki, Yes. dan ku hargai. Mari katakan,
Kita akan pujiannya dari awal. Mari dengan penuh kesungguhan hati sama-sama katakan kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di jalanmu. Panggil namanya Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kau. Mari angkat kedua tanganmu, mari sama-sama angkat pujian ini lebih lagi. Mari sama-sama katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau, ku kau. Mari sekali lagi katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Sebab Engkaulah harta kami yang tak ternilai, yang kami miliki, dan ku hargai. Panggil namanya Yesus Engkau, ku kau. Yesus Engkau, ku kau. Yesus Engkau, ku kau. Mari sembah. Mari terus sembah Dia. Mari terus sembah Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan sembah, sembah Tuhan. Buka hati kita selebar dengan sembah. Kaulah karya tiada lain seperti Engkau. Mari lebih lagi turun dalam hadirat-Nya. Sebab siapakah kami ini? Siapakah kami ini? Engkau jadikan kami terus berharga di mata Tuhan.
selama kami masih bernafas. Kami mau terus menyembah. Kami mau terus memuji Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Izinkan Tuhan masuk. Lawat kami Bapa. Jamah kami. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Ingat betapa besar pengorbanan Tuhan. Dia rela mati bagi kita. Dia dicambuk, dia disiksa, dia diludahi. Tapi dia melakukannya demi kita Bapak Ibu. Demi kita. Mari ingat pengorbanannya. Dia beri pengampunan bagi setiap dosa-dosa kita. Dia rela mati bagi kita. Dia rela disalibkan bagi setiap dosa-dosa kita. Tapi percaya bahwa dia hidup dan dia ada di tengah-tengah kita. Bahkan dia ada di hati kita. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Mari terus ingat kebaikannya. Ingat kebaikan Tuhan. Karena dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang baik. Mari Bapak Ibu jemaat, jangan pernah putus asa. Jangan pernah khawatir, mari terus sembah. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita seperti Dia selalu mempersembahkan yang terbaik untuk kita. Mari sembah Dia.
Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sama-sama sorakan. Haleluya. Haleluya. Woo. Yes. Amin. Kami tahu Tuhan, pengampunan yang Kau beri akan memulihkan setiap kami. Yes. Kami percaya dan kami imani itu Bapa. Yes. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk seperjamuan dengan Tuhan. Yes. Engkau yang sucikan, Kau yang perkenankan, Kau yang kuduskan, kami layakkan kami. Amin. Biar saat ini kami boleh layak seperjamuan dengan Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biar kami boleh tetap duduk diam. Kami boleh mendengarkan setiap pesan-pesan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Yes. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, terus sertai hidup kami, terus sertai ibadah kami. Damai sejahtera sukacita-Mu melingkupi kami. Jemaat yang dikasihinya, yang merasa diberkati dan sangat-sangat percaya Yesus dalam hidup kita. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Sudah kurang lebih 3 bulan dari sejak Maret kita mengadakan ibadah secara online. Tentunya kita punya harapan yang sama. Kita tentu punya pengharapan bahwa ibadah offline akan segera kita mulai. Dan puji Tuhan, gereja kita juga sedang mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah offline. Persiapan demi persiapan sudah kita lakukan, izin dari pemerintah juga sedang kita kerjakan, dan mudah-mudahan di dalam bulan Juli ini kita boleh bersama-sama ibadah offline dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sebentar akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara online ini ya Bapak. Tuhan, walaupun kami dibatasi dengan jarak, waktu dan ruang, namun kebenaran firman-Mu, karya Roh Kudus tidak akan terbatas Bapa. Hadir di setiap rumah demi rumah, hadir di setiap keluarga demi keluarga. Kemuliaan dan hadirat Tuhan dirasakan, dinikmati, dialami oleh setiap umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini, yang untuk menjadi perenungan kita, menjadi alat untuk mengintrospeksi diri kita, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, dan demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pesan Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk kita mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Kehidupan kita sebagai orang Kristen ditandai dengan mengucap syukur. Apapun kondisi kita, apapun permasalahan kita, baik kita sedang menikmati berkat maupun kita sedang mengalami masalah, kita banyak pergumulan, kita diwajibkan melakukan ucapan syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Dikatakan dalam ayat ini, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentang mengucap syukur, secara umum kita ada 3 kelompok orang. Yang pertama, ada orang Kristen yang bersungguh hati mengucap syukur kepada Tuhan. Ada yang benar-benar mengucap syukur apapun itu kondisinya, apapun itu yang sedang dialaminya. Yang kedua, ada orang Kristen yang mengucap syukur tapi tidak sungguh-sungguh. Dia suam-suam kuku.
Ketika sedang menikmati berkat, dia mengucap syukur. Ketika dia sedang mengalami masalah, dia lupa bahwa ada Tuhan yang menolong, yang menyertai. Ataupun sebaliknya, ketika dia sedang menikmati berkat, dia bisa mengucap syukur. Ketika dia sedang mengalami masalah, dia malah lari mencari pertolongan yang lain. Dan yang ketiga, ada orang Kristen yang tidak tahu mengucap syukur. Dia ngalamin masalah, dia menikmati berkat, dia lupa bahwa ada Tuhan yang campur tangan. Ada Tuhan yang menolong kehidupannya sepanjang hidupnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari kategori tadi, kita sebagai orang Kristen yang mana? Yang benar-benar kita dengan sungguh-sungguh mengucap syukur, ataukah kita hanya yang setengah-setengah mengucap syukur, atau malah kita menjadi orang Kristen yang tidak tahu mengucap syukur? Untuk kita introspeksi dari pertanyaan ini, mari kita lihat, gak usah terlalu panjang di kehidupan kita yang lama. Dalam masa 3 bulan ini, ketika kita mengalami pandemi COVID-19, kalau hari ini kita masih sehat, kalau hari ini kita masih bisa menjalani kehidupan ini, itu artinya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu adalah pertolongan Tuhan? Bukankah itu adalah kebaikan Tuhan? Adakah kita sudah mengucap syukur? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, arti dari mengucap syukur itu ada banyak sekali. Arti mengucap syukur itu bahwa kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya kehidupan kita, Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Apa arti mengucap syukur yang lainnya? Bahwa kita menerima kehidupan kita seutuhnya. Kita menyadari bahwa hidup kita sampai saat ini itu adalah karena pertolongan Tuhan. Kalau orang Jawanya bilang gak usah neko-neko, kita masih bisa menjalani hidup, kita masih bisa makan, itu adalah satu anugerah. Yang berikutnya, mengucap syukur itu memiliki arti bahwa kita mengetahui keberadaan Allah. Di mana Allah berada? Allah berada dalam hidup kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Artinya Tuhan campur tangan dalam hidup ini. Tuhan menolong, Tuhan mengerti sekali kebutuhan hidup kita. Dan yang berikutnya, arti mengucap syukur adalah membawa kurban kepada Allah. Membawa korban kepada Allah, apakah itu hanya dalam bentuk materi? Bukan. Kita punya damai sejahtera, kita punya sukacita, dan kedamaian sejahtera yang kita miliki, sukacita yang kita miliki, kita gunakan untuk kita menghadap kepada Allah, untuk kita menaikkan syukur, dan itu memperoleh perkenanannya. Adakah ketika kita datang kepada Tuhan dengan betul-betul punya damai sejahtera dan sukacita? Memberi korban dari diri kita, dari hidup kita. Yang Tuhan berikan dalam diri kita adalah damai sejahtera dan sukacita. Sudahkah kita kembalikan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Ataukah kita malah lebih banyak bersungut-sungut? Mari menjelang kita hidup new normal atau bisa ibadah offline, kita mulai bisa masuk dalam masa transisi. Kita boleh melakukan banyak hal, tapi ingat, kita tetap harus menjaga, kita tetap harus terus mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, dengan kita punya damai sejahtera, dengan kita punya sukacita, dengan kita punya rasa bahagia di tengah masa transisi new normal ini, imun kita akan naik dan kita akan tetap selalu sehat, dan kita akan terus membawa dampak sesuatu yang baik pada lingkungan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita masih ingat kalau kita membaca Lukas 17 ayat yang 11 sampai 19, di mana Alkitab memberikan perikop berjudul ke-10 orang kusta. Kisah 10 orang kusta yang minta disembuhkan oleh Yesus.
Dan ketika mereka disembuhkan, hanya ada satu orang yang kembali datang bersujud, tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur atas besarnya kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Sementara yang lainnya 9 orang berlalu begitu saja, tidak mengingat atau mungkin dengan sengaja tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Adakah di antara kita seperti 9 orang tadi? Kita sudah ditolong, kita sudah dikasih kemurahan Tuhan, kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, kita menikmati kemurahan Tuhan. Entah sengaja atau mungkin lupa, kita gak mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sampai hari ini masih menolong kita. Kita belajar dari satu orang yang disembuhkan. Dia datang memuliakan Tuhan, dia tersungkur, dia bersujud di kaki Yesus untuk mengenaikan syukur kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak mudah untuk kita mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tatkala semua berjalan dengan baik, bisnis lancar, usahanya semua sesuai dengan rencana, ada kenaikan jabatan dan banyak hal yang kita alami dalam hidup ini yang baik. Dan kita dapat mengucap syukur dengan begitu mudahnya. Namun ketika kita sedang dalam kondisi yang buruk, kita menderita, kita mengalami sakit penyakit, dapatkah kita menaikkan syukur kepada Tuhan? Atau malah kita mencari seseorang untuk kita salahkan atas penderitaan yang kita alami? Atau kita mencari pihak lain untuk kita salahkan atas hal-hal buruk yang kita alami, sehingga kita seolah-olah lepas tangan bahwa apa yang kita alami, pergumulan, penderitaan yang kita alami bukan karena kesalahan kita, tapi karena kesalahan orang lain atau pihak lain. Dan akhirnya kita malah jauh dalam melakukan dosa. Bukan kita semakin mengintrospeksi diri kita, tapi kita malah menyalahkan pihak lain atau orang lain. Atau mungkin kita malah menyalahkan istri, suami, atau mungkin menyalahkan anak-anak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari senantiasa kita mengucap syukur apapun keadaan kita. Jangan pernah salahkan orang lain, kembali kepada diri kita dulu. Lihat diri kita dulu. Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Kembali kepada ayat yang tadi kita baca, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di Alkitab tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, bukan segala sesuatu. Karena kalau kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, maka ucapan syukur kita akan sangat tergantung pada sesuatu tersebut. Namun kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, apapun masalahnya, apapun kondisinya, maka kita akan tetap terus mengucap syukur. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 alasan atau dasar mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, karena ucapan syukur kita adalah pintu gerbang untuk masuk dalam pelataran Tuhan. Di dalam Mazmur 118 ayat 19-20, demikian ayat firman Tuhan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Kemudian ada ayat lain yang mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu tertulis di dalam Mazmur 100 ayat 4-5. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan kita mengucap syukur,
kita diizinkan untuk masuk lebih dalam lagi untuk menikmati kasih Tuhan, lebih dalam lagi untuk menikmati kebaikan Tuhan. Semakin kita mengucap syukur, semakin dekat kita kepada Tuhan. Semakin kita mengucap syukur, semakin kita mengenal akan Tuhan. Karena dengan mengucap syukur, kita peroleh perkenanannya. Karena dengan mengucap syukur, kita memperoleh kehendak Tuhan. Dan yang kedua, ucapan syukur itu menguatkan hati kita. Di dalam Kisah Rasul 28 ayat 15b dikatakan, ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan terus mengucap syukur, maka hati dikuatkan melalui ucapan syukur tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mesti banyak-banyak mengucap syukur. Ada beberapa ungkapan atau arti daripada ucapan syukur, bentuk-bentuk ucapan syukur dalam Alkitab. Di dalam 1 Korintus 15:57, di dalam Ibrani 12 ayat 28, di situ ditanyakan atau diartikan bahwa tanggapan manusia atas keselamatan yang sudah diberikan dalam Yesus Kristus. Itulah ucapan syukur. Bentuk-bentuk ucapan syukur itu bagaimana tanggapan kita akan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Ucapan syukur itu bisa dalam bentuk bagaimana kita menanggapi pertumbuhan iman kita. Kita harus terus berjalan di dalam jalurnya Tuhan, sehingga kita terus semakin mengerti bahwa Tuhan itu menolong, menyertai kita. Saya nggak tahu berapa banyak Bapak Ibu sudah mengalami masalah, mengalami pergumulan. Satu hal yang bisa saya katakan, tetaplah mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Sebab Tuhan punya rencana atas hidup kita. Di dalam setiap pergumulan ini, di dalam setiap masalah yang sedang kita hadapi saat-saat ini, Tuhan sedang punya rencana yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita melihat dengan cara pandang yang berbeda bagaimana Tuhan menolong menyertai kita. Kalau selama ini Bapak Ibu tetap berdiri pada satu titik, kemudian melihat mana pertolongan Tuhan, mana campur tangan Tuhan, mana karya Tuhan yang katanya luar biasa dalam hidup saya. Coba Bapak Ibu, geser sedikit jalannya, geser sedikit untuk melihat dari cara pandang yang berbeda karya Tuhan dalam hidup kita. Pasti Bapak Ibu akan menemukan bagaimana pertolongan Tuhan itu, bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita mulai bergeser sedikit untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tapi tetap dengan fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ucapan syukur itu membuat Tuhan bekerja. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan melakukan karyanya, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang 17, Alkitab menuliskan seperti ini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hei Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya, segala hal dalam hidup kita, pergumulan, permasalahan, masalah apapun, maka kita akan melihat bagaimana karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Andalkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Selama ini kadang-kadang mungkin kita hanya berusaha dengan kekuatan kita, berusaha semampunya dengan mengandalkan fisik kita, mengandalkan kepintaran kita. Kita lihat selama 3-4 bulan ini, orang pintar, orang kaya, dari berbagai macam aspek kehidupan, semuanya gak mampu melawan yang namanya COVID-19. Semuanya seolah sia-sia. Namun berita baiknya, ketika kita menyerahkan, ketika kita mengandalkan kepada Tuhan, tidak ada satu sia-sia pun dalam hidup kita yang kita kerjakan. Karena Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Mungkin kita bertanya, Pak, saya belum mendapatkan jawabannya. Bisa jadi esok hari, minggu depan, bulan depan.
tetap terus andalkan Tuhan, karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. COVID-19 ini hanyalah perantara, hanyalah sarana untuk kita menikmati kebaikan Tuhan, untuk kita melihat karya Tuhan yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Yang saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen tentunya kita mengalami satu pertumbuhan rohani. Kita tentunya mau mengalami kedewasaan. Bagaimana caranya untuk kita mengalami pertumbuhan iman kita, untuk kita menjadi dewasa rohani? Salah satu caranya adalah kita mengucap syukur. Mengucap syukur adalah satu proses, salah satu sarana untuk kita menjadi dewasa secara rohani, untuk kita mengalami pertumbuhan iman kita semakin hari semakin besar. Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, entah kita sedang diberkati, entah kita sedang mengalami pergumulan, tetaplah mengucap syukur. Ketika kita menjadi orang yang dewasa secara rohani, ketika kita semakin bertumbuh iman kita, hidup kita akan terus menjadi berkat, hidup kita terus akan membawa dampak kepada banyak orang di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa membawa dampak bagi banyak orang? Mengucap syukur. Tentunya kita mau hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya kita mau hidup kita menjadi membawa dampak bagi orang lain. Dimulai dari diri kita, mengucap syukur. Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain, berdampak buat orang lain, kalau kita nggak mengucap syukur? Hidup kita dipenuhi dengan persungutan, hidup kita terus mengeluh akan hidup ini. Mari, mulai saat ini, walaupun kita sedang mengalami hidup secara new normal, kita hidup dalam masa transisi yang tidak seperti biasanya. Saya berdoa dan saya minta mari tetap mengucap syukur apapun kondisinya, apapun masalahnya, sebab mengucap syukur adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, di minggu ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita akan sehidangan bersama dengan Tuhan di dalam meja perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kita mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang benar. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita lepaskan berkat. Kita lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang salah, kepada orang-orang yang mengecewakan kita, kepada orang-orang yang menyakiti kita. Mari Bapak Ibu berdoa, kita berdoa, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita lepaskan berkat kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kami mau Tuhan mengikuti cara perjamuan kudus dengan cara yang benar. Kami mau Tuhan Kau sucikan hati kami, Kau kuduskan kami, mentahirkan kami ya Bapa. Kami minta ampun di hadapan-Mu ya Bapa segala dosa, segala kesalahan, segala pelanggaran kami yang kami lakukan melalui perkataan kami, melalui sikap kami, melalui pikiran kami ya Tuhan. Kepada orang-orang yang terkasih kami, kepada orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami juga melepaskan berkat. Kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami, kepada orang-orang yang mengecewakan kami ya Tuhan. Ampuni mereka ya Bapa. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati usaha mereka ya Tuhan. Biar melalui perjamuan kudus ini Kau datangkan berkat bagi kami. Berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kesehatan. Biar kiranya Tuhan mendatangkan berkat juga bagi keluarga kami. Berkat kekuatan untuk kami melewati masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapak.
Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, angkat roti atau biskuit yang ada di rumah-rumah Bapak Ibu. Kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia rela mati untuk disalibkan. Dia rela mati. Dia rela menderita semua karena kasih-Nya kepada kita. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan yang adalah lambang daripada darah Kristus, darah yang tercurah untuk menebus, untuk membasuh dosa kita. Dengarkan firman Tuhan dan ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dilontarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, Yesus. Naikkan syukur kepada Dia.
keadaan kami, yang selalu mengerti akan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami memiliki iman yang teguh, yang kuat, maka Engkau akan menolong kami, akan memberkati kami ya Bapa. Melihat kesetiaan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa, ajar kami terus menerus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati ya Bapa seluruh kehidupan kami, sertai seluruh kehidupan kami, biar kami tetap terus belajar bergantung kepada Allah, belajar untuk tetap terus kami mencintai Tuhan walaupun apapun kondisinya, belajar untuk tetap mentaati perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Pengumuman GBI Anugerah Gerasi 2 tanggal 5 Juli 2020. Salam. Saudara diberkati hari ini, saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan kebaktian umum Pak Pendeta Kristanto Wahyu Irawan. Pengumuman GBI Gerasi 2 hari ini. 1. Ibadah Raya hari Minggu pukul 9 WIB. Ibadah Grow Generation hari Minggu pukul 12 WIB. Ibadah Youth NGC hari Sabtu pukul 7 WIB. Semua ibadah dapat disaksikan di YouTube channel GBI Anugerah Gerasi 2. 2. Tetap berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara agar wabah COVID-19 ini segera berlalu dan Tuhan memberkati setiap tenaga medis yang menangani tersebut. 3. Berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. 4. Berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa dan negara kita. 5. Kami menghimbau untuk jaga kesehatan dan kebersihan dengan menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Dihimbau untuk setiap jemaat tetap di rumah dan jaga kesehatan, selalu pakai masker kemanapun sesuai himbauan pemerintah. 7. Diharapkan para jemaat Tuhan agar tetap mengadakan persembahan supaya tetap ada pembendaraan di rumah Tuhan dan untuk operasional gereja. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank BCA Cabang Cikarang dengan nomor rekening 522143773 atas nama GBI Gerasi 2 atau dapat dikumpulkan secara langsung kepada bendahara gereja yaitu Ibu Resmina Simarmata. 8. GBI Anugerah Gerasi 2 akan mengikuti instruksi dari pemerintah dan OTP GBI Gatot Subroto mengenai persiapan ibadah di gereja kembali sambil mempersiapkan seluruh protokol kesehatan. 9. PAUD Eklesia di bawah naungan gereja membuka penerimaan murid baru. Bagi yang mau mendaftar, dapat datang langsung ke gereja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 10. 10. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu. Sekian pengumuman sepekan, Tuhan Yesus memberkati.
Kiranya hari ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari siapkan persembahan kita dan mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami Bapa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati ibadah streaming kami pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan yang menerima setiap pujian penyembahan yang telah kami angkat, biar itu semua menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuannya Bapa. Dan kami sebentar lagi Tuhan akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik yang belum bisa memberi Tuhan. Tuhan yang ajar kami memberi, maka kami memberi dengan penuh sukacita yang berasal dari Engkau. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan kita. Kau putra bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Kami akui ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kau bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih Tuhan kalau saat ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan sekalipun dalam ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh waktu, kuasa-Mu tidak dibatasi dengan situasi Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu bahkan kuasa-Mu masih nyata sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan buat seluruh jemaat GBI Anugerah Kriya Asri 2. Apapun yang mereka lakukan, apapun mereka yang kerjakan saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan menyertai Tuhan. Engkau buat berhasil, Engkau buat beruntung Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap Tuhan para pengerja di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh lebih giat lagi Tuhan. Terima kasih dan semua ini kami lakukan Tuhan hanyalah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Juga Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan buat Bapak Gembala kami Pak Iwan Kristanto Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini, Engkau memberkati Tuhan seisi rumahnya Tuhan, keluarganya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat Gembala Rayon Tuhan, Engkau memberkati Tuhan.
Juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga saat ini Tuhan kami berdoa terus Tuhan buat bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan para medis Tuhan yang saat ini Tuhan bekerja Tuhan untuk melawan Tuhan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati para dokter, perawat Tuhan, TNI, Polri Tuhan, semua yang bekerja di lab juga Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Mereka boleh Tuhan yang melindungi mereka Tuhan. Tuhan menjaga mereka Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan kuasa-Mu nyata Tuhan buat bangsa ini. Terima kasih juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, kabinet Tuhan, dari pemerintahan provinsi sampai RT RW Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bangsa ini ada dalam lawatan-Mu, bangsa ini ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, bahkan bangsa ini ada dalam genggaman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Para pemimpin kami Tuhan boleh melakukan tugasnya Tuhan dengan bijaksana Tuhan. Biarlah itu Tuhan bersumber dari Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan saat ini kami berdoa Tuhan buat perekonomian kami Tuhan akibat dari COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa kami ini Tuhan. Ada banyak Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami Tuhan pemutusan hubungan kerja Tuhan, dirumahkan Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan perekonomian kami Tuhan bangkitkan, Tuhan yang memulihkan, karena bagi-Mu tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, mungkin sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami masuk di gereja Tuhan. Biarlah semua persiapan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan dengan baik Tuhan. Kami boleh Tuhan melakukan protokol kesehatan Tuhan, sehingga ketika kami beribadah Tuhan, jauh Tuhan dari COVID-19 Tuhan, jauh Tuhan dari segi tiap sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, bahkan berkat-Mu Tuhan dicurahkan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan terima berkat, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari setiap engkau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.